Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, al ayah, amma ba'd. Kama qala. Yang terhormat Bapak Kepala Man Sukoharjo, Bapak Sugiono SAG MAG. Yang kami hormati para Bapak Ibu Guru Man Sukoharjo, Ibu Kepala Tata Usaha pada Man Sukoharjo beserta para karyawannya, Bapak-bapak Komite Man Sukoharjo, semuanya yang berkenan hadir yang kami muliakan. Tidak lupa anak-anakku yang kami sayangi, kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang yang sangat cerah ini, kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, kekuatan, kesempatan bisa mengikuti kegiatan milad yang ke-29 Man Sukoharjo. Semoga dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu ikuti sunah-sunahnya. Kemarin kita peringati maulidnya, kita sholawat kepadanya. Semoga kita nanti bisa menerima syafaatnya dan diakui menjadi umatnya. Bapak Ibu, anak-anakku yang kami hormati, alhamdulillah hari ini, bulan ini adalah bulan yang sangat berkah untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan berkah? Ternyata coba tadi saya hitung-hitung, di bulan Oktober ini ada 6 hari besar untuk kita semuanya yang ada di sini. Ada 1 hari besar internasional, ada 1 hari besar lokal, dan 4 hari besar nasional. Jadi bulan Oktober ini bulan yang sangat berkah, biarnya begitu. Ya. Apa itu hari besar yang ada di situ? Ya, hari ini tanggal 25 Oktober ini hari yang sangat bersejarah untuk Man Sukoharjo. Ya. Karena diperingati sebagai hari milad, dan mohon maaf kami juga agak terlambat. Kelihatannya dulu ketika lahir ini kencanan sama adiknya yang ragil gitu. Jadi hari ini tadi juga ada peringatan milad untuk Min 2 Sukoharjo. Ya. Tadi kegiatannya tidak dilaksanakan di madrasah, tetapi adik-adik diperkenalkan untuk kantor-kantor instansi pemerintah yang ada di wilayah Sukoharjo dengan masing-masing kelas dengan tujuan yang berbeda, tapi intinya untuk mengenalkan anak kepada instansi pemerintah yang melayani administrasi maupun hal-hal yang terkait dengan kebutuhan kita sebagai manusia di pemerintahan Indonesia ini. Tadi kebetulan yang ke kami ada siswa kelas 5 itu ke Kementerian Agama, ada siswa yang ke kelas berapa itu ke kantor bupati, dan ada ke kantor-kantor yang lain itu karena kalau semua untuk bersama anak 1000-an itu mungkin ya tidak muat kan ya, sehingga dibagi-bagi mungkin besok dengan bagian yang lain. Harapannya apa? Agar anak mengenal kondisi yang ada. Nah, dan di sini juga memperingati, kami ucapkan apresiasi kepada anak-anak. Ini mungkin Pak barangkali dari bagian implementasi kurikulum merdeka kira-kira begini. Jadi kurikulum merdeka bukan memberikan kemerdekaan anak untuk tidak belajar. Kalau ditangkap salah, lah kurikulum merdeka kan merdeka Pak, bebas loh saya mau belajar atau tidak terserah saya, rusak kalau begitu ya.
Tapi kurikulum merdeka itu memang kita diberikan kemerdekaan untuk memilih atau untuk menentukan kira-kira potensi maksimal yang bisa dikembangkan oleh anak itu apa, itu kita dampingi secara maksimal. Harapannya seperti itu, meskipun saya yakin belum bisa dilaksanakan secara penuh, karena kalau dengan klasikal yang satu kelas masih ada 30, 20 lebih, itu untuk mengembangkan potensi peran secara maksimal ya kira-kira masih sangat sulit ya, barangkali masih seperti klasikal. Tapi minimal para bapak guru ada menjembatani anak-anak untuk mengoptimalkan bakat yang dimiliki. Jadi tidak dipukul rata gelem ra gelem kudu manut kan, dulu kan gitu, klasikal kan gitu ya. Maka idealnya kalau kurikulum merdeka mungkin satu guru itu ya maksimal mungkin mengampu anak 10 atau 15 kira-kira begitu. Kalau begitu mungkin bisa betul-betul potensi bisa dikembangkan seperti dokter atau profesor itu kan, ini kan satu dokter hanya mahasiswanya kan maksimal 15 per kelas kira-kira begitu, sehingga potensinya bisa dikembangkan secara maksimal. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah bahwa sebagaimana tadi disampaikan ya, hari ini secara regional kita memperingati sebagai hari yang bersejarah, hari besar untuk MAN Sukoharjo yang ke-29. Kami ucapkan selamat untuk MAN Sukoharjo ya. Semoga MAN tambah bermanfaat ya, berkah, berkemajuan untuk mewujudkan misi pendidikan madrasah yang hebat, bermartabat dan mandiri, berprestasi sebagaimana harapan oleh Pak Kepala MAN tadinya. Jadi kita berharap secara bertahap akan kita majukan secara bersama oleh para bapak ibu guru bersama komite tentunya, karena tidak mungkin bapak ibu guru bisa melaksanakan sendiri tanpa bantuan, karena kita memang kerja kita secara kolektif ya, sehingga semuanya harus mendukung apa yang diprogramkan oleh Pak Kepala MAN untuk menjadikan madrasah yang unggul, mandiri dan berprestasi, tetapi tetap dalam karakter hebat dan bermartabat tadi dengan proyek pelajar berkepribadian Pancasila. Saya kira kalau itu dilaksanakan pada pendidikan di madrasah, tidak usah dengan itu pun kita sudah berkarakter Pak. Kenapa? Karena kalau di madrasah itu ada pendidikan akhlak, pendidikan agama, itu saya yakin ya, itu yang akan membentuk karakter kita menjadi karakter pelajar yang berkepribadian atau berpancasila secara betul di negara kita ya. Karena Pancasila itu sendiri ada dan lahir, ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya yang baik, yang luhur dari budaya yang ada di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini. Coba kalau kita gali sila-sila Pancasila itu semuanya sesuai dengan ajaran kita orang Islam. Apa yang tidak sesuai? Coba kita analisa sila persilanya kira-kira. Kalau ketuhanan yang Maha Esa itu sangat erat dengan surat Al-Ikhlas kan kira-kira ya. Allahu ahad itu jelas. Dan barangkali satu-satunya agama yang ahadnya, esanya betul ya mungkin kita ya. Karena yang lain kan ada yang Trinitas yang esa atau apa. Kalau Islam betul qul huwallahu ahad, la ilaha illallah ya. Cuma yang perlu kami sampaikan tadi bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, bagaimana P2RA tadi. Jadi membentuk anak-anak yang Islam, tapi Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa rahmat ya. Islam yang membawa keberkahan untuk umat ya. Kalau kita di Indonesia itu kita tahu ada 6 agama yang diakui secara resmi. Tugas kita pendidikan Islam ya, kita harus menjadikan anak kita yang Islam betul, secara minded Islam yang benar. Tetapi dalam bahasa Kementerian Agama yang kita berfaham wasatiyah ya. Islam yang rahmatan lil alamin tadi dengan dikemas, kalau sekarang ada moderasi beragama yang harapannya nanti apa? Toleransi beragama. Moderasi beragama itu apa? Kita beragama Islam ya harus Islam yang kuat. Kita yakini agama kita yang paling benar. Tetapi ya, tidak boleh membuli, menyalahkan, menghalangi, mempersekusi ya, agama yang tidak sesuai dengan agama kita. Yang mereka agama silahkan beragama,
sesuai agamanya, beribadah sesuai agamanya. Kita yang Islam harus kita pertahankan Islam kita. Keluarga kita, saudara kita yang sudah Islam, jangan sampai keluar dari Islam, kita pertahankan Islam, tapi dengan Islam yang benar tadi. Ya. Yang Islam yang tetap aspek tauhidnya betul, tetapi juga aspek manusia, ya, memanusiakan manusianya, kemanusiaannya juga betul. Nah, Islam Rasulullah itu ketika beliau membawa Islam itu aspek tetangga atau kebersamaan dengan orang itu sangat, bahkan Rasulullah itu sangat menghormati orang yang tidak punya, orang yang selain agama pun ketika di Madinah juga direngkuh bersama untuk membentuk satu komunitas Madinah yang mempertahankan negara Madinah meskipun di situ tidak beragama, selama tidak memusuhi, kita tidak boleh memusuhi kira itu. Di Islam rahmatan lil alamin itu Islam yang memberikan rahmat, yang memberikan pengayoman kepada semua yang tidak memusuhi kita. Kalau tidak memusuhi kita, tidak boleh memusuhi. Kita biarkan sesuai dengan agama keyakinan mereka. Insya Allah itu yang terkait dengan ini. Kemudian ada hari besar saat ini yang sangat besar, yaitu hari besar internasional umat Islam. Apa adik-adik? Maulid Nabi tanggal 8 Oktober kemarin itu kan diperingati sebagai hari Maulid Nabi. Ya. Kenapa diperingati Rasulullah kelahirannya? Agar kita tambah cinta, kita tambah kita semakin mengenal Rasulullah. Dengan kita mengenal, maka kita akan semakin mencintai, semakin merindukan beliau. Karena hanya dengan syafaat beliau, insya Allah kita besok akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hanya dengan ajaran beliau kita bisa menjadi agama yang beragama secara benar. Ya. Tapi sekali lagi dalam kita hidup Indonesia, kita yang paling benar tapi tidak menyalahkan yang lain. Itu tadi saya kira proyek beragama yang rahmatan lil alamin. Selama mereka tidak memusuhi kita tidak boleh. Biar mereka sesuai dengan agama mereka, tapi kita juga harus pertahankan agama kita sesuai dengan keyakinan kita. Selama mereka juga tidak memusuhi kita. Kemudian ada 4 hari besar nasional yang kita peringati kemarin. Yang pertama ada pada tanggal 1 Oktober. Hari apa itu, Dek? 1 Oktober itu ada apa? Anak-anak, tanggal 1 Oktober hari besar apa? Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila? Pancasila sebagai dasar negara kita, dasar kita bernegara. Itu kita peringati kenapa? Karena yang waktu itu dirongrong oleh ideologi komunis. Pancasila mau dirobohkan, mau diganti dengan ideologi komunis. Kita mau dijadikan negara yang anti Tuhan. Tetapi gerakan G30 SPKI, gerakan 30 September yang ingin mengganti ideologi tidak berhasil, Pancasila tetap bertahan, maka itu diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Ya. Jadi hari kesaktian Pancasila itu bukan berarti harus kita menyembah Pancasila. Ya. Pancasila sebagai dasar negara, lambang kita, bendera merah putih itu sebagai lambang kemerdekaan kita. Kalau kita tidak mau menghormati, nah, hormat tentunya berbeda dengan menyembah. Ini kadang ada pemahaman yang belum pas kira-kira begitu ya. Kan juga ada juga ketika iblis itu diminta hormat kepada Adam, tidak mau. Itu karena apa? Bukan karena tidak maunya Adam, kenapa? Tapi merasa dia itu sombong lebih baik. Mungkin juga orang sekarang yang tidak mau menghormat bendera itu merasa dirinya lebih paling benar lah kira-kira gitu ya. Sehingga mengambil orang lain menghormat bendera, mosok iya, hormat bendera musyrik. Ada kan pemahaman ini, jangan sampai di anak-anak kita mempunyai pemahaman yang salah. Ya. Jangan-jangan juga nanti kita menghormati Pak Guru juga bagian dari musyrik. Ya. Sama kan menghormat bendera, musyrik, menghormat guru, menghormat orang tua, ya musyrik karena bukan Tuhan. Ya. Ini saya kira ini simbol negara kita, Pancasila sebagai dasar negara kita, bendera sebagai simbol negara kita. Karena dengan mengibarkan bendera itu berapa ratus orang yang menjadi korban, ya, meninggal karena dalam rangka untuk mengibarkan sang merah putih. Simbol negara, hormat kita sekedar untuk menghormati, bukannya kita juga tidak sembah bendera, gerakkan ya, hormat kan ya. Dan namanya Pancasila juga beda kan, saya yakin hati itu
keterpautan hati antara menyembah dalam arti dengan menghormat, saya yakin nek ora selak batin mesti beda. Maka kadang ada paham ya, itu yang kadang perlu kita luruskan dengan pemahaman pelajar yang berkarakter Pancasila, yang Islam, yang rahmatan lil alamin itu ya. Nah, ini karena kadang kita itu tergerus dengan pemahaman-pemahaman saat ini medsos yang demikian masif gitu ya, maka kita juga harus waspada. Jangan semua apa yang ada di medsos itu dipercaya. Maka di alam Al-Quran pun juga ada, ketika kita mendengar informasi kita harus tabayun, kita harus bertabayun, mencari apa nggih, mentabayunkan itu ya, mencari perbandingan yang sesuai pas atau tidak. Kemudian hari nasional yang kedua ya, kemarin tanggal 5 Oktober kita peringati sebagai Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di tanggal 5 Oktober, bulan Oktober, selang 3 hari kemudian Maulid Nabi, itu ada di bulan Oktober ini semua kebetulan ya. Dan kebetulan saya tanggal 8 Oktober juga bersamaan dengan itu berkahnya Rasulullah ya. Milad saya kan, saya syukur ya, alhamdulillah waktu itu ya kok bareng gitu ya. Mbah bener orang ngerti jawaban terus wong pokoknya tanggalnya begini gitu ya. Orang dulu itu beda dengan sekarang, tanggal itu kadang juga ya, tapi kalau hari lahir pas kalau dicari Google orang foto urusannya apa terserah, yang penting kita itu ke hari kelahiran di SK saya ya, saya peringati, saya syukuri. Kita peringati bukan harus dengan kita syukuri, kita harus berberatan waktu kita sudah hilang sekian tahun, tinggal berapa tahun lagi lah, kita harus dengan banyak muhasabah, banyak apa nggih, belajar agar nanti lebih baik lagi, apa kemarin yang kurang harus kita tambal ya, yang baik kita pertahankan, kita istiqomahkan, kira-kira begitu. Kemudian 2-3 hari yang lalu kita peringati tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Kenapa diperingati Hari Santri? Karena itu juga bagian dari perjuangan, karena ada resolusi jihadnya perjuangan kita. Jadi ada satu cerita waktu itu, Pak Presiden Soekarno itu galau, bingung karena sekutu mau datang ke Indonesia. Kalau sekutu datang ke Indonesia, bagaimana kita mau mempertahankan kemerdekaannya, sementara waktu itu para tentaranya belum ada. Kalau toh ada, tidak ada bayaran seperti sekarang kan. Nah, kalau sampai datang, senjata kita hanya bambu runcing dan panah, pedang, pisau, kan kira-kira begitu. Mereka dengan senjata modern, ini harus bagaimana? Dalam salah atas saran Panglima Besar Jenderal Sudirman, diminta untuk konsultasi kepada Mbah Hasyim Asy'ari di Surabaya, minta fatwa kalau kita berjuang membela negara itu kira-kira termasuk apa, berjuang jihad atau tidak, atau bagaimana hukumnya kita membela negara itu, boleh atau tidak. Nah, singkat cerita katanya sejarah, Mbah Hasyim kemudian mengumpulkan para kiai seluruh Jawa dan Madura untuk diajak merebut dan beristikharah ya. Akhirnya disepakati, ditentukan bahwa tanggal 22 Oktober diresolusikan bahwa kita sebagai warga yang sudah dewasa wajib untuk perang melawan, mempertahankan kemerdekaan sekutu yang ada waktu itu. Dan endingnya tanggal 22 berarti sampai tanggal 10 November, 1 bulan kemudian itu menjadi yang namanya Hari Pahlawan ya, pertempuran 10 November di Surabaya itu. Karena apa? Ya ini ya semangat jihad waktu itu. Jadi kalau dulu pejuang betul-betul berjuang lillahi ta'ala Pak, nggak mengharapkan gaji, apalagi gaji waktu itu, ingin negara berdiri saja, banyak berkorban lah kira-kira. Sekarang apa positif kok wis hitungannya kudu duit ya, duit penting nih, ojo kabeh diukur karo duit gitu Mas. Uang itu penting, tapi jangan uang menjadi satu-satunya tujuan kita hidup lah ya. Yang tanggal akhir tanggal 28 Oktober besok kita Jumat kita peringati, itu adalah hari ya, Hari Sumpah Pemuda, tahapan kita berjuang, yaitu di tanggal 28 kita mengikrarkan yang namanya apa? Sumpah Pemuda. Adik-adik hafal nggak Sumpah Pemuda ini? Siapa yang hafal Sumpah Pemuda? Ya. Saya masih hafal dulu pelajaran di zaman aliyah seperti adik-adik kok.
kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, persatuan bahasa Indonesia. Kira-kira itu apa? Untuk menghilangkan ego sektarian dari seluruh pemuda waktu itu, baik Jong Java, Jong Sunda, Jong Seleb, Jong, semuanya bersatu untuk apa? Berjuang Indonesia. Ya. Kalau saat ini kita malah mempertajam perbedaan itu, ya kira-kira apa itu mencederai dari amanat para perjuang atau tidak lagi. Jadi biar beragama apapun kita sama di Indonesia. Sejak dulu sudah agamanya beda, tidak masalah. Ketika mau memproklamasikan mendirikan dasar negara itu pun sudah ada perdebatan, tapi akhirnya bersatu demi Indonesia. Maka sekarang tidak perlu di perbedaan itu sunatullah, ya. Tetapi dari perbedaan itu kita konsolidasikan, kita sinergikan biar menjadi satu kekuatan. Dalam belajar fisika kan sering kita diajar untuk belajar mengenal apa itu pelangi kan ya. Warna-warna pelangi yang berbeda-beda itu sinergi, meskipun berbeda tapi tidak saling mengganggu, hidup bersama tapi saling menjadi satu orkestrasi pelangi yang sangat indah. Nah itu Indonesia harapannya seperti itu ya. Adik-adik yang kami hormati, anak siswa madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah itu harus berbeda dengan anak sekolah. Kenapa? Secara pelajaran kita sama, pendidikan, keterampilan, pendidikan, keilmuannya sama, tapi kita ditambah dengan pendidikan agama yang itu harus membedakan. Apa? Tujuan agama adalah untuk membentuk akhlakul karimah. Rasulullah panutan kita adalah wa innaka la khuluqin adzim ya. Rasulullah dicatatkan adalah sebaik-baiknya, baik fisiknya, baik akhlaknya, apapun itu panutan kita yang terbaik ya ini. Bahkan kalau semalam ada yang mengikuti pengajian di masjid Baitur Rahmah, kata Gus Karim, dunia kuwi nek wong saiki kok ngaku bagus kuwi kon ngilo katanya. Karena apa? Dunia itu ibarat bagus itu satu bulan itu separuh bagusnya itu dikasihkan Rasulullah, seprapate Nabi Yusuf, seprapate didom awake dhewe wong sak donya wis jaman Mbah Adam teko saiki. Lah kok saiki ngaku bagus, ngaku ayu nih kon ngilo katanya. Maka kita harus perbaiki akhlak kita, budi pekerti kita. Dalam kita bermasyarakat itu yang kita perbaiki, kita akhlak kita yang kita harus niru kepada Rasulullah. Adik-adik yang kami hormati, saya kira itu yang kami sampaikan. Tambah sedikit lagi bahwa saat ini baru marak kita di dunia pendidikan pesantren juga begini. Apa? Jangan sampai madrasah ada kasus-kasus yang tidak diinginkan. Apa? Beberapa peristiwa ada senior membuli juniornya, bahkan juniornya sampai ada yang meninggal. Apalagi kalau kita nanti mengarah ke asrama, jangan sampai asrama sebagai sarana untuk superioritas dan dengan temannya. Bahkan ada yang diharapkan juga oleh Gusmen, jangan sampai ada pelecehan kehidupan di dunia pendidikan kita, baik sesama guru atau guru dengan siswa atau siswa dengan pegawainya. Ini sangat tidak diharapkan karena memang juga tidak baik untuk itu bagi kita semua sebagai umat Islam ya. Saya kira itu pesan kami yang terakhir. Kita harus pertahankan ciri khas bahwa pendidikan agama itu pendidikan yang penuh dengan akhlakul karimah, yang saya kira sudah melebihi dari pendidikan karakter ya. Kalau akhlaknya baik sudah lebih dari pendidikan karakter yang diharapkan. Saya kira kalau siswa dari madrasah menjadi pejabat pun akan pejabat yang berakhlak, jujur, adil, sebagaimana kita Rasulullah, 4 ciri Rasulullah adalah sidik, amanah, patonah, tablek, semuanya kalau ada kita ikuti itu akan jadi hidup yang penuh rahmatan lil alamin. Saya kira itu yang bisa kami aturkan. Yang terakhir, mari kita berdoa bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di milad yang ke-29 ini Madrasah Aliyah Negeri Sukoharjo diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin berkembang jaya ke depannya. Mari kita membaca suratul Fatihah, karena kata guru saya bahwa Fatihah itu tergantung apa yang kita niatkan. Al-Fatihah itu 5 quri Allah. Untuk apa kita Fatihah ya?
hajatina bi barakatillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ta'ala ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sakiran hamdan na'iman hamdan jafi ni'amah wa yuqafi umayyidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotoyana kullaha maghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Allahumma ighfir li ya Allah wali walidayya kama rabbayani shahiran. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa min nafsi la tasba wa min du'ain astaghfiruka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma habibna alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afan dal asab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zazzina bil hilmi wa akrina bit taqwa wa jamina bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keberkahan, berkah untuk anak-anak kita, ilmunya bermanfaat, berkah untuk semua keluarga kita, bapak ibu gurunya, dan untuk kemajuan Mansukuharjo yang lebih berkemajuan untuk menjadikan madrasah yang hebat dan bermanfaat serta mandiri berprestasi atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Kami cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.